Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Presiden Joko Widodo menyatakan agar kekayaan alam di sektor tambang seperti bauksit, tembaga, dan timah tidak diekspor dalam bentuk mentah. Ditegaskan harus ada nilai tambah dalam mengekspor barang. Kita lihat Badan Pusat Statistik mencatat dari tahun ke tahun ekspor bauksit Indonesia terus meningkat. Dari 1,29 juta ton di tahun 2017 naik menjadi 5,69 juta ton di tahun 2018. Bahkan kalau kita lihat di tahun 2019 nilai ekspor bauksit ini mencapai 16,59 ton. Sebelumnya, sejak Januari 2020, pemerintah telah melarang ekspor nikel mentah. Dan ekspor nikel sebelumnya ini juga selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2018, ekspor nikel tercatat 38,32 juta ton. Setahun berikutnya jumlahnya meningkat lagi, jadi 60,94 juta ton. Bagaimana upaya membuka ruang manfaat dari hilirisasi industri bahan tambang yang akan digencarkan pemerintah? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Pemerintah berencana menghentikan ekspor sejumlah komoditas tambang mentah. Presiden Joko Widodo menyatakan setelah nikel, secara bertahap ekspor bahan mentah bauksit, tembaga, dan timah akan dihentikan. Jokowi menegaskan pemerintah mendorong hilirisasi industri, mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah ekonomi. Kenapa kita stop kirim raw material nikel, bahan mentah nikel, stop. Mungkin tahun depan lagi kita mau kalkulasi, stop yang namanya ekspor bahan mentah bauksit. Tahun depannya lagi, stop yang namanya ekspor bahan mentah tembaga. Tahun depannya lagi, stop yang namanya bahan mentah timah. Terus akan kita lakukan. Karena nilai tambah di situ tuh lompatannya besar sekali. Sementara itu, Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyatakan jika masih mengekspor barang-barang mentah akan membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Di hampir semua belahan dunia sekarang sudah mulai berpikir tentang bagaimana mendorong kedaulatan ekonomi masing-masing negara. Nah, di Indonesia kita jangan terlalu asik dengan ekspor bahan baku mentah. Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengapresiasi rencana menghentikan ekspor bauksit, timah, dan tembaga dengan catatan usaha pertambangan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Itu merupakan keputusan yang tepat. Kita harus menghentikan mulai sekarang ekspor mineral kita dalam bentuk bahan mentah. Tetapi itu hanya satu sisi dari persoalannya. Karena persoalan yang lebih besar sebenarnya adalah bagaimana memastikan kerja-kerja atau usaha-usaha pertambangan ini tidak merusak lingkungan lebih jauh seperti yang selama ini dilakukannya. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan menyetop ekspor biji nikel hingga digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Pemerintah pun menegaskan akan menyanggah gugatan sebagai pembelaan atas nama masa depan sumber daya alam Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana peta jalan agar kekayaan tambang Indonesia bisa naik kelas untuk mendorong nilai tambah tanpa merusak lingkungan? Kita bahas bersama dengan Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selamat malam. Kita juga akan sapa anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pak Mulyanto. Selamat malam. Malam, Mbak. Dan juga Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Pak Merah Johansyah. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Seto terlebih dahulu. Pak Seto, jadi sebetulnya apa fokus Pak Jokowi dengan ambisinya ingin stop ekspor berbagai bahan tambang mentah? Ya, saya pikir jelas Mbak ya bahwa Bapak Presiden ingin sebesar mungkin nilai tambah dari bahan mineral mentah ini bisa dinikmati di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita mengekspor biji nikel, kita mengekspor bauksit gitu ya. Itu ya basically kita mengekspor tanah air gitu karena isinya itu tanah dan air.
dalam 1 ton biji nikel mungkin hanya sekitar 1,7% yang isinya nikel. Ya sisanya itu adalah tanah gitu ya. Nah jadi dengan kita bisa mengolah ini lebih lanjut menjadi stainless steel, menjadi sekarang baterai, saya kira nilai tambahnya akan meningkat cukup signifikan di dalam negeri. Salah satu contoh lain misalnya dulu kita banyak mengekspor saprolit Mbak ya. Saprolit itu adalah biji nikel yang punya kadar mungkin lebih tinggi, sekitar 1,7%. Limonit yang kadarnya sangat rendah, 1,3%, itu biasanya jadi overburden, jadi tanah, nggak dipakai. Nah, ketika kemudian kita sudah mulai proyek hilirisasi ini dari 2014, 15, segala macam, itu berlanjut dan ternyata limonit ini yang tadinya ini dianggap tanah yang tidak berharga, sekarang justru bisa diolah untuk menjadi bahan untuk material baterai gitu. Di situ ternyata kita temukan ada kobalt, ada mineral-mineral lain yang sangat berharga gitu. Jadi saya kira ini adalah manfaatnya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bauksit ya, kita sudah melakukan analisis ya berapa besar nilai tambahnya kalau misalnya ini kita lakukan hilirisasi. Misalnya kalau kita bauksit kita proses ke alumina itu 5 kali paling tidak nilai tambahnya. Nah dari bauksit ke aluminium itu paling tidak nilai tambahnya bisa sampai 20 kali lipat gitu ya. Itu dengan harga yang cukup konservatif. Kalau dengan harga aluminium sekarang, saya kira itu bisa meningkat sampai 40 sampai 60 kali lipat gitu. Jadi saya kira ini adalah satu langkah yang sangat penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tinggal bagaimana kita menstrukturkannya dengan baik, bagaimana tadi concern-concern soal lingkungan ini juga kita address dengan baik. Karena gini, mau tidak mau pasar itu akan mengenforce soal masalah lingkungan ini. 2026 Uni Eropa sudah merencanakan apa yang namanya import carbon tax ya. Jadi dia akan mengenakan pajak terhadap barang-barang yang diimpor ke Uni Eropa dengan yang dihasilkan dari proses yang menimbulkan emisi CO2 yang tinggi gitu. Jadi ini akan ada market force juga yang akan memaksa bahwa praktek-praktek lingkungan yang diterapkan juga harus memenuhi standar-standar yang baik gitu. Jadi saya kira ya ini ada 2 kombinasi yang akan mendorong proyek hilirisasi ini dan juga perhatian terhadap lingkungan ini saya kira tidak bisa diabaikan. Oke, sebelum kita bicara ke arah lingkungan, kita bicara dulu soal semangat untuk restrukturisasi hilirisasi ini. Kemudian kalau kita bicara saya ke Pak Mulyanto dulu. Pak Mulyanto, kalau kita bicara DPR, ini bagaimana Anda melihat atau menilai rencana hilirisasi nikel, logam demi mendorong nilai tambah dan juga menyerap tenaga kerja? Terima kasih, Mbak. Ya, selamat malam teman-teman yang hadir juga di sini. Begini, Pak ya, kalau kita ingin menjadi negara yang terus berkembang ya, sekarang dari negara yang commodity driven, efisiensi driven, dan terus menjadi negara yang innovation driven, maka perlahan-lahan keunggulan kita harus digeser ya, dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Ini logika besar ya yang dikembangkan oleh bangsa ini sejak zaman Pak Habibie ya. Jadi kita tidak bisa terus-menerus mengekspor sumber daya alam yang mentah. Maka kita harus masukkan ya proses kerja keunggulan kompetitif agar ada nilai tambah apa istilahnya itu penyerapan tenaga kerja, lalu akhirnya multiplier effect. Jadi secara filosofi Pak sudah menjadi kewajiban ya. Semakin hari harus semakin kita dorong proses hilirisasi ini agar nilai tambah, multiplier effect itu menjadi meningkat dan kita menjadi lebih produktif. Secara filosofis begitu Pak. DPR tentu saja mendukung hal seperti ini. Oke, DPR mendukung. Tapi kalau kita bicara soal hilirisasi ini kan kita juga bicara soal infrastruktur. Infrastrukturnya sudah siap belum? Nanti dampaknya akan seperti apa? Kalau tadi juga sempat disinggung oleh Pak Seto, tapi saya mau ke Pak Mera dulu. Pak Mera, kalau menurut Anda catatan ini soal dampak dari hilirisasi tambang ini berpotensi masif dilakukan akan seperti apa nanti kita? Ya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan mengenai dampak atau daya rusak dari
model ekonomi yang dipilih oleh pemerintah saat ini berkaitan dengan pertambangan gitu, bahan galian dan seterusnya, saya ingin komentar dulu juga soal inkonsistensi pemerintah sendiri ya. Jadi ancaman Pak Jokowi ini bukan hal yang baru sebenarnya. Ancaman semacam ini untuk menghentikan atau menstop ekspor bahan mentah itu sebenarnya sudah seringkali dilontarkan dan seringkali bahkan sebelum Pak Jokowi duduk sebagai presiden sebelumnya juga pernah menyampaikan ancaman serupa seperti ini dan terlihat bagaimana pemerintah sendiri tidak konsisten. Contoh paling dekat adalah cerita peningkatan nilai tambah atau hilirisasi dalam kasus tembaga ya. Kita tahu semenjak 2009 berbagai ancaman disampaikan bahkan DPR juga yang ditujukan kepada Freeport karena Freeport tidak membangun smelter gitu atau fasilitas hilirisasi dari tembaga. Tapi ujung-ujungnya kompromi juga ya, berbagai peraturan Menteri SDM dikeluarkan, lalu juga berbagai ancaman ditebar, tapi sampai sekarang toh Freeport belum punya smelter yang dibangun di Gresik juga masih 8% dan mereka nggak dapat sanksi apa-apa tuh. Jadi sebenarnya ini ancaman ini sebenarnya ditebarkan untuk apa juga? Apa tujuannya? Apakah hanya ingin mementaskan satu lakon politik, ekonomi atau seperti apa? Itu satu. Nah, kemudian saya masuk ke soal dampak daya rusak. Ini yang paling penting ya, karena pemerintah saya lihat terus mempertahankan model ekonomi ekstraktif ya. Model ekonomi menggantungkan diri pada bahan galian tambang yang jelas-jelas bukan terbarukan gitu. Pasti akan habis, tidak berkelanjutan dan merusak lingkungan. Dan aspek lingkungan hidup, keselamatan rakyat yang menjadi tumbal atau korban dari ekstraksi bahan-bahan mentah tadi tidak pernah dibicarakan. Tadi kita dengar tuh bagaimana pemerintah dan DPR tidak memperbincangkan soal siapa yang dikorbankan dari hilirisasi nikel misalnya. Ya. Itu kalau kita cek ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, kemudian Maluku, Halmahera, tempat situs-situs pembongkaran nikel itu penderitaan rakyat sudah seleher gitu. Banjir, kerusakan sungai gitu ya. Kerusakan hutan adat, masyarakat adatnya tersingkir, menjadi pengungsi, keluar dari pulaunya itu terjadi. Apakah ini dibicarakan di balik ambisi pemerintah tentang peningkatan nilai tambah nikel dan juga baterai listrik yang digembar-gemborkan itu? Artinya selain niat baik untuk menambah income negara, kita juga harus berpikir bagaimana dampaknya dan juga bagaimana kemudian ini nanti efektivitasnya akan seperti apa dan secepat apa kemudian daya serapnya untuk kemudian menaikkan nilai tambah kita. Nanti kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.